محمد صلى الله عليه وسلم ثم الفاتحة إلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا للمرحوم المصنفين المخلصين على أن الله يجعل لهم ويعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللامم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Baitul Ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga besar almarhum Bapak Haji Midi bin Hiromejo, wabil khusus Ibunda Mbah Uti, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi umur beliau, Allah jaga kesehatan beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat beliau. Dan juga keluarga besar Bapak Haji Dedi Harjanto, mudah-mudahan keluarganya dijadikan sakinah mawaddah warahmah, keturunannya menjadi orang-orang yang saleh dan salehah, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi para penghafal Al-Qur'anul Karim, menjadi pemimpin dan pembimbing umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para hadirin yang hadir, keluarga kita mudah-mudahan menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ta'lim kita pada bulan ini, kita akan membahas hal yang sangat penting yang ketika tidak difahami maka kebaikan akan berubah menjadi malapetaka. Tentunya tidak ada yang ingin kebaikan yang kita miliki berubah menjadi malapetaka. Tidak ada yang ingin kebaikan yang kita perjuangkan seumur hidup kita berubah menjadi bencana bagi keluarga kita. Karena itu pembahasan malam hari ini amat sangat penting, dan pembahasan ini di dalam fikih disebut dengan pembahasan mengenai masalah hibah. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita masuk pada pembahasan mengenai masalah hibah, saya ingatkan mengenai perbedaan antara wasiat, waris, hibah. Jadi ini yang pertama. Ada perbedaan antara wasiat, waris, dan hibah. Kenapa saya katakan ini penting? Karena kalau tidak faham, maka harta yang sebetulnya menjadi sumber kebaikan akan berubah menjadi sumber malapetaka dan bencana. Karena itu perlu
orang tuanya itu taklim, anak-anaknya juga taklim. Yang punya harta taklim, yang menerima harta nanti harus taklim. Sebab kalau orang tuanya taklim, anak-anak keturunannya tidak taklim, ada potensi besar harta yang seharusnya menjadi sumber kebaikan berubah menjadi sumber malapetaka. Berapa banyak kita saksikan keluarga besar, anak-anak kandung berantakan, saling bermusuhan satu sama lain karena harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan ini semua sebabnya sebetulnya kelalaian mereka untuk tidak taklim. Kesalahan mereka menganggap taklim itu tidak penting. Nah, kalau kita hanya mengandalkan perasaan dan pikiran, semua orang punya perasaan, punya pikiran. Betul nggak? Menurut saya, nah ini namanya tadi saya bilang sama Haji Dedi di mobil, ada madhab namanya madhab meruya. Ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jangan sampai kalau masalah agama madhabnya madhab kelima, madhab meruya artinya menurut saya. Jadi meruya itu singkatan dari menurut saya. Kan madhab ada 4, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Ya. Jangan sampai kita madhab yang kelima. Madhab apa Pak? Meruya, menurut saya, menurut pikiran saya, menurut hemat saya, menurut perasaan saya, menurut pengalaman saya. Pokoknya menurut saya itu namanya madhab meruya. Ya, jangan sampai begitu. Karena semua orang juga punya pikiran. Menurut pemikiran saya begini, oh enggak, menurut pemikiran saya begini. Nah, akhirnya konflik. Perasaan saya begini, perasaan saya juga begini. Akhirnya konflik. Tapi kalau semuanya kembali kepada aturan agama, sami'na wa ata'na. Jadi yang pertama akan kita bahas adalah secara singkat saja, nanti insya Allah secara terperinci pada kesempatan yang lain, karena pada taklim malam hari ini kita akan fokus pada masalah hibah. Perbedaan antara wasiat, waris, dan hibah. Kalau wasiat, orang yang punya harta memanggil orang tertentu dan mengatakan pada saat dia dalam keadaan sakit yang berpotensi menyebabkan dia meninggal. Jadi kalau wasiat itu diucapkannya dalam kondisi dia itu seolah-olah dia pengen sudah nggak ada harapan hidup lagi begitu. Tapi bukan sakit payah. Kalau sakit payah kan udah tidak sadar. Dia sakit, badannya sudah lemah. Nah, pada kondisi itu dia memanggil orang begitu. Kemudian menyebutkan bahwa saya wasiatkan rumah ini umpamanya untuk kamu begitu. Nah, kalau wasiat itu yang pertama diucapkannya orang yang memiliki harta masih hidup, tapi dalam kondisi di mana dia itu bukan sehat-sehat begini, bukan. Tapi dalam kondisi apa? Sakit, lemah, uzur, sepuh begitu ya. Yang kemungkinan besar berpotensi akan menyebabkannya dia itu meninggal. Sababiyahnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya sebabnya. Jadi dia masih hidup tapi kondisinya betul-betul mengancam atau kondisinya betul-betul tidak seperti pada kondisi yang semestinya. Kemudian yang ketiga, wasiat itu pindah kepemilikannya setelah orang yang memberi hartanya meninggal. Contoh misalkan si fulan punya harta, rumah. Dia panggil orang, saya wasiatkan rumah ini buat kamu. Kalau bahasanya wasiat, berarti rumah itu sah milik orang yang diberikan pada saat si fulan masih hidup atau pada saat fulan sudah meninggal. Kalau wasiat sudah meninggal baru berlaku begitu. Jadi kalau wasiat berlakunya itu setelah yang berwasiat meninggal. Jelas Pak ya? Jelas semua? Nah jelas ya. Jadi itu wasiat. Jadi nggak boleh saya wasiatkan kamu rumah ini dan sekarang kamu menjadi milik kamu rumah ini. Loh itu bukan wasiat namanya. Dan itu tidak sah secara syar'i begitu. Kalau dia bilang begitu
tetap wasiat itu berlakunya nanti setelah. Nah, begitu. Jelas, Pak? Nah, ini pentingnya kita taklim ya. Kan kalau taklim begitu jadi kita kurang beban. Gak usah ada beban mikir sendiri. Pakai mazhab meruya, repot-repot. Udah pusing, salah lagi. Kan begitu ya. Udah salah, memicu konflik. Kebaikan berubah menjadi malapetaka. Karena mazhab meruya, nggak ikut agama. Kan begitu. Itu kalau wasiat. Kalau wasiat, kemudian yang keempat ya, ada batasannya. Tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan. Tuh, makanya kita umpamanya ada warisan, begitu. Hitung dulu tuh jumlah harta warisan kita semuanya. Saya mau wasiat, nah berarti harus tidak boleh lebih dari 1/3. Kurang nggak apa-apa, lebih nggak boleh. 1/3 boleh, maksimal. Lebih dari 1/3 tidak sah. Jadi kalau ada orang tua berwasiat kepada orang yang diberikannya lebih dari 1/3, umpamanya begini, separuh harta saya wasiatkan untuk fulan, sah nggak? Nggak sah. Terus gimana dilaksanakan? Tetap dilaksanakan, cuman yang diberikan bukan separuh. Yang diberikan berapa? 1/3, sesuai aturan syar'i. Nah, begitu. Nah, ini mengenai wasiat. Kemudian wasiat ini tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Pada prinsipnya begitu. Misalkan ayah wasiat itu toko yang di pasar buat anak yang bungsu, gitu. Prinsipnya boleh nggak itu? Nggak boleh. Wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Wasiat tidak boleh untuk orang yang kaya. Ya, itu nggak boleh. Jadi nggak boleh buat orang ahli waris dan juga orang yang kaya, begitu. Wasiat itu ditujukan kepada yang paling membutuhkan. Buya, gimana kalau ada orang tua wasiat kepada ahli waris? Apakah sah? Dalam mazhab Imam Syafi'i, sebetulnya masih boleh berwasiat kepada ahli waris. Dengan catatan wajib diketahui dan disetujui oleh seluruh ahli waris. Sampai sini jelas? Jadi pada prinsipnya wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris. Tapi kalau pemilik harta itu dia kumpulkan semua ahli waris, umpamanya ayahnya kumpulkan semua anaknya, kumpulkan semua ahli warisnya, kemudian bilang, ridho enggak kalau itu toko yang di pasar saya kasih buat anak nomor sekian? Oh ridho, enggak apa-apa. Boleh enggak itu wasiatnya berlaku? Boleh. Dilihat apakah itu 1/3 begitu. Kalau pada setuju ternyata lebih dari 1/3, berlaku nggak? Nggak berlaku. Nah, begitu. Coba bayangin kalau bapaknya ngaji, ahli warisnya ngaji. Aman nggak? Aman. 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 Malah pada malu kalau berantem. Saya pernah nyaksiin langsung, Pak. Bapaknya masih terbujur, baru meninggal, belum dimandiin. Belum dimandiin, bukan dikafanin. Dimandiin aja belum. Udah pada gontok-gontokan tuh, sebelah situ, sebelah sini. Sono anak tirinya, sini anak kandungnya. Berebutan harta tuh. Jenazah ayahnya masih terbujur, baru meninggal. Kenapa? Karena nggak ngaji. Gitu. Tanah yang sebelah sono buat saya nggak bisa, gede ini strategis. Ya Allah, nggak ada malunya tuh. Ya. Karena hatinya nggak dibiasain untuk akhirat. Hatinya dibiasain dunia begitu. Nah, ketika ada harapan dapat dunia yang banyak, dapat duit banyak, udah gelap mata. Nggak peduli jenazah ayahnya masih di situ, belum dimandiin, belum dimakamin, udah pada berantem. Dianggapnya bapaknya ini nggak tahu, dianggapnya bapaknya ini nggak sedih, dianggapnya bapaknya itu nggak bisa denger tuh apa yang diomongin. Bisa.
Orang mati kan badannya doang yang mati, betul? Rohnya mati nggak? Enggak, begitu. So, makanya hadirin sekalian, pentingnya taklim. Itu yang pertama apa? Wasiat ya. Yang kedua waris. Kalau waris, bedanya dengan wasiat. Kalau waris ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Nggak ada pilihan. Saya nggak mau menerapkan hukum waris. Dosa. Karena hukumnya wajib. Kalau wasiat sunnah. Boleh nggak wasiat? Boleh, ya. Kalau waris wajib. Ada harta yang akan dibagi, wajib dibagi secara waris. Kalau nggak dibagi secara waris, dilihat kenapa, apa alasannya. Ya. Kalau dia beralasan, menurut saya waris itu tidak adil, detik itu juga imannya rontok. Na'udzubillahi min dzalik. Detik itu juga akidahnya rusak. Karena yang menetapkan hukum waris siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya pentingnya taklim itu begitu. Orang tua taklim, anak-anaknya taklim. Semuanya jangan ada yang ketinggalan. Kalau mau tuh harta jadi sumber kebaikan, bukan sumber malapetaka. Kalau waris berlakunya setelah mati dan bagian-bagiannya sudah ada, ya. Nggak bisa dikotak-atik, begitu. Laki-laki 1, perempuan berapa? Setengah. Laki-laki 2, perempuan 1, begitu. Laki-laki 4, perempuan 2. Belum yang lain-lainnya, ibu dan lain sebagainya kalau masih ada, kan begitu. Ada aturannya itu. Hukumnya apa Pak kalau waris? Boleh nggak kita milih? Saya emang nggak mau pakai waris. Boleh nggak? Nggak boleh. Hukumnya wajib. Kalau harta dibagi nggak pakai hukum waris, berkahnya Allah angkat. Buya, saya pengen dapat semua rata. Ya Allah, bagi aja dulu pakai waris. Caranya gampang. Bagi aja pakai waris, ya. Bagi waris. Anaknya misalkan ada 4, 2 laki, 2 perempuan. Yang laki-laki misalkan warisannya misalkan 100 juta, ya. 100 juta. Yang laki-laki dapat berapa tuh? Hah? Kan ada berapa? Ada 4 ya? Nah, iya, ada 4 orang. Kalau yang laki-laki 2, perempuan 2, kan 2 sama 1 nih, ya kan? Berarti kan totalnya berapa? 2 tambah 2, 4. 1 tambah 1, 2, 6. Jadi 6 kan? Nah, berarti yang laki-laki dapat berapa nih? 2/6, 2/6, 1/6, 1/6 gitu. Jelas? Ya, matematika deh nih, nggak apa-apa ya. Matematika berapa dapat nilainya? Bagus nggak? Hah? Bagus matematika waktu sekolah? 10, sekian. Yang lain 100. Kita dapat 10, yang lain 100. Jadi ngitungnya begitu misalkan ya. Ada 4 nih, 2 laki, 2 perempuan. Yang laki-laki 2/6, 2 tuh 2/6, 2/6. Yang perempuan 1/6, Buya, saya pengennya sama, begitu. Saya pengennya sama. Bagi dulu secara waris. Udah dibagi secara waris, kumpul deh tuh. Berempat tuh. Sini. Kenapa? Abang pengen ngomong sama adek nih. Kenapa? Abang-abang nih yang pengennya semua dapat sama rata. Mau nggak? Kira-kira mau nggak? Nah, kan abang dapat 2/6, 1/3. Adek kan dapat 1/6 gitu. Ini abang tambahin nih biar kita sama semua dapatnya. Nah, boleh nggak kalau begitu? Boleh. Coba lihat tuh bijaksananya tuh, berkahnya. Kalau begitu, kira-kira makin pada sayang nggak tuh? Waduh, abang saya, Masya Allah. Kan begitu ya? Tuh namanya harta jadi sumber kebaikan, bukan sumber malapetaka. Kalau nggak dibagi rata juga, ini udah bagian Allah, saya yakin ini bagian Allah, saya yakin duit mas berapa juga habis, tapi kalau kita taat sama waris Allah, insya Allah harta kita berkah. Tenang nggak tuh? Aman nggak tuh? Aman udah. Tuh makanya kalau taklim begitu, ya. Jadi kalau anak kita didik dunia, ntar yang nangis pertama kali itu bapak sama ibunya. Kalau udah nggak ada anaknya dunia, kan begitu,
Ya, tuh nauzubillah. Makanya biasain dari kecil dunia akhirat, dunia akhirat, dunia akhirat, dunia akhirat, dunia akhirat. Enggak boleh dunia doang, akhirat juga harus, begitu. Itu kalau hukum waris, Pak ya. Nah, jadi kalau mau sama rata boleh nggak? Boleh. Cuman bagaimana? Nah, dibagi dulu secara waris. Baru termusyawarah silakan. Orang udah hartanya masing-masing kan begitu. Nah, yang punya hartanya udah meninggal kan? Boleh nggak bagi waris masih hidup? Nggak boleh. Tapi kalau ngitungnya boleh nggak? Ngitungnya masih hidup, boleh nggak? Boleh. Boleh aja. Cuman nggak bisa ngomong macam-macam, udah diem aja. Ya, karena ini bukan masalah wasiat. Nah, gitu. Bukan. Nanti berlakunya pada waktunya. Kan gitu ya. Nah, terakhir hibah. Kalau hibah ini pemberian. Bedanya dengan wasiat, dengan waris, hibah itu boleh diberikan kepada siapa saja. Ahli waris boleh, bukan ahli waris boleh, ya. Orang kaya boleh, orang membutuhkan bagus. Nah, itu hibah. Mau lebih sepertiga boleh, ya. Mau kurang sepertiga boleh. Mau semua hartanya dikasih boleh. Kalau hibah, boleh aja begitu. Jadi hibah ini paling luas, paling fleksibel. Bedanya dengan wasiat dan waris, kalau hibah, kondisi pemberi hibah masih sehat, masih seger bugar. Diberikan kepada siapa orang yang dia berikan, dan kepemilikannya langsung berpindah saat itu juga. Jadi nggak boleh ditunda. Saya mau hibahkan rumah ini, tapi kamu boleh nempatinnya kalau saya mati. Itu hibah bukan? Nah, bukan. Jadi belibet kalau begitu. Ya. Bukan hibah kalau begitu. Wasiat juga bukan kan? Nah, ntar kalau ada konflik, perebutan, bingung. Begitu. Ya. Bingung. Saya pernah ditawarin wakaf. Ayahnya bangun masjid. Tapi ayahnya nggak bilang masjid itu buat wakaf atau bukan. Meninggal aja. Anak-anaknya saya tanya, Pak, ini bapaknya udah wakaf niatnya? Nggak tahu saya bapak niatnya apa. Tuh. Makanya keterbukaan sama anak tuh penting. Bangun masjid, panggil anaknya sini. Nak, ini masjid ayah bangun. Ayah niatin wakaf. Nah begitu. Jangan udahlah terserah aja lah, yang penting bapak masuk surga. Nggak boleh. Nggak boleh begitu. Innamal a'malu binniat. Begitu. Harus jelas niatnya. Kalau nggak paham, cari guru yang bisa ngebimbing supaya harta kita jadi sumber kebaikan, bukan petaka. Ya, itu masalah hibah. Nah, jadi itu perbedaannya ya antara hibah, waris dan wasiat. Sekarang perbedaan antara hibah, sedekah dan hadiah. Hibah, sedekah, hadiah. Apa bedanya? Sebetulnya sama-sama hibah semuanya, cuman niatnya aja. Kalau sedekah itu adalah pemberian dengan niat ibadah, dengan niat mendapat pahala dari Allah. Itu namanya apa? Sedekah. Dan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Sedekah kan nggak boleh sama orang kaya, nggak boleh kan? Nah, ada orang butuhin, itu keluarga kita kasih, ini saya sedekahin. Niatnya ibadah. Kalau hadiah, niatnya itu nomor satu, tawaddud wa taqarrub. Memberi sesuatu kepada siapapun, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, ya. Memberi dengan tujuan supaya hatinya lebih erat, begitu. Supaya cinta sayangnya itu makin kuat. Itu namanya hadiah. Jadi kalau hadiah jangan lihat begini, jangan ngomong begini. Ah, dia mah orang kaya, saya mah nggak mau ngasih dia hadiah. Salah. Ya. Kalau ngasih hadiah mah jangan lihat orang. Orang tua kita kaya, kata anaknya, ibu mah kaya, saya mah nggak mau ngasih hadiah sama ibu. Kenapa? Ibu kan kaya. Lebih baik saya kasih orang yang membutuhkan. Benar apa salah begitu? Salah. Kalau itu sedekah namanya. Kalau hadiah, nggak lihat orang mau kaya mau miskin. Yang penting kita pengen dekat. Yang penting ada hubungan yang bertambah erat. Beri dia hadiah, begitu. Nah, ini bedanya dengan
Sedekah. Jadi kalau sedekah niatnya apa, Pak? Ibadah, mengharap pahala. Kalau hadiah niatnya supaya menjalin hubungan yang erat, begitu. Nah, hibah bagaimana? Hibah itu niat ibadah, bukan niat deket, enggak. Cuman ngasih manfaat aja, begitu. Memang ngasih manfaat. Tapi kalau hibah itu diniatkan juga untuk ibadah, ya hibah bernilai sedekah, begitu. Hibah bernilai sedekah. Apa bedanya hibah sama sedekah? Beda. Kalau hibah harus harta. Kalau sedekah harta bisa, bukan harta bisa. Contoh, sedekah senyum. Bisa nggak? Sedekah senyum. Di jalan ada paku, kita ambil. Sedekah bukan? Nah, kalau hibah, boleh nggak hibah senyum? Hah? Siapa yang mau? Saya hibahin sama kamu senyum saya. Ogah. Kan gitu ya. Nggak ada yang mau hibah senyum. Makanya hibah itu bentuknya harus harta. Jelas sampai sini? Nah, sekarang hadirin sekalian, kalau sudah jelas perbedaan antara hibah, sedekah, dan hadiah, sekarang langsung saja kita bahas ada dua macam hibah, ya. Yang pertama hibah umroh namanya. Yang kedua hibah rukbah. Ini rawan betul konflik. Yang pertama kita bahas dulu hibah umroh. Apa itu hibah umroh? Hibah umroh itu begini, an yaqula a'martuka hadhihi dar au ja'altu hadhihi dar laka umri au umruka au hayatuka au hayati fa idza mittu ana fahiya raddun ala warathati. Orang punya rumah misalkan, ya. Misalkan orang punya rumah. Kemudian dia ngomong sama yang nerima hibah, "Sini, kenapa? Rumah ini saya hibahkan kepadamu seumur hidup saya." Tuh. Ada nggak yang begitu tuh? Kejadian begitu ada nggak? Ada, Pak. Rumah ini saya hibahkan kepadamu seumur hidup saya. Kalau saya meninggal, kata siapa nih? Kata yang punya rumah, ya. Kalau saya meninggal, maka rumah ini kembali kepada saya dan dibagikan kepada ahli waris saya. Tuh, ada kejadian begitu. Dan itu kalau nggak paham bisa, wah, luar biasa, hebat itu konfliknya, ya. Atau rumah ini saya hibahkan kepadamu, tinggal dia di rumah sini udah tinggal, nah begitu. Kamu tinggal aja di rumah sini udah tinggal, nah, ya. Tapi kalau kamu nanti mati, rumah itu balik ke saya, dan saya mati misalkan nanti untuk ahli waris saya. Paham nggak, Pak? Paham ya? Nah, jadi kalau kalau umroh itu patokannya adalah umur pemilik harta atau umur orang yang diberi hibah. Jadi kalau misalkan rumah itu, ya, saya hibahkan kepadamu sepanjang hayat saya, nah itu syaratnya begitu. Atau sepanjang atau seumur hidupmu. Nah, jadi disyaratkan dengan umur pemilik hibah atau umur yang menerima hibah. Kalau salah satu mati, balik ke ahli waris yang punya hibah. Itu namanya apa? Hibah umroh. Ada lagi yang kedua, hibah namanya rukbah. Hibah rukbah. Hibah rukbah begini. An yaqula, orang itu berkata, hadzal daru laka rukbah au habisatan fahiya ariyatun fi yadihi, ya. Rukbah ini begini contohnya. Ini rumah saya berikan sebagai hibah kepadamu. Tapi nanti kita lihat siapa yang meninggal duluan. Nah, gitu ya. Siapa yang meninggal duluan, maka rumah itu jadi milik yang masih hidup. Beda nggak sama yang pertama? Beda nggak? Beda, ya.
Kalau yang pertama kan seumur hidupmu atau seumur hidupku gitu. Atau kalau ini main nunggu-nungguan, siapa yang mati duluan begitu. Kata yang punya rumah, ini rumah saya hibahkan sama kamu. Tar lihat siapa yang mati duluan. Kalau saya mati duluan, berarti rumah itu punya siapa? Punya kamu gitu. Tapi kalau kamu mati duluan, rumah itu balik lagi ke saya. Itu kira-kira Pak, kalau nggak pakai agama, pakai mazhab meruya ya, kemudian ada pertentangan, berantem nggak tuh? Berantem, apalagi ahli warisnya kan? Itu punya bapak saya udah dihibahin kok. Enggak lah. Orang yang punya rumah ngomongnya, kata anak yang punya rumah, orang bapak saya yang punya rumah ngomongnya begitu kok. Kalau misalkan bapakmu itu mati duluan, ya rumah itu balik lagi ke kita gitu. Oh nggak bisa dong kan? Wah, Allahu Akbar, gara-gara rumah berantem. Na'udzubillahi min. Nah, sekarang kita bahas hukumnya. Hadirin, secara singkat dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini kalau masih merasa sehat, belum merasa butuh biasanya. Apaan sih, nggak penting ini. Tapi ntar kalau udah dapat WA dari Allah gitu ya, ya, nah itu baru, ya Allah harta saya gimana nih begitu. Mau banyak mau dikit, itu jadi bisa jadi sumber malapetaka. Mamanya punya sawah sepetak. Kalau nggak ngerti hukum waris, hukum hibah, hukum wasiat, Allahu Akbar, bisa jadi petaka. Nah sekarang hukumnya gimana? Dalam madhab imamuna al-imamu Syafi'i dikatakan bahwa akad hibahnya sah, syaratnya batil. Ini coba perhatikan betul-betul ya. Akad hibahnya sah, syaratnya batil. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Hibah umroh. Kamu tinggal di rumah saya seumur hidupmu. Nanti kalau kamu mati, rumah itu kembali ke saya. Kan gitu ya? Atau kamu tinggal di rumah saya seumur hidup saya. Kalau saya mati, kamu keluar. Karena rumah ini saya mau bagiin ke anak-anak saya. Nah, kan begitu. Apa maksudnya hibahnya sah, syaratnya batil? Jamaah rahimakumullah. Kita akan lanjutkan setelah azan. Di pause, Ji.